Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bosu Channel dan kali ini kita bukan ngobrolin voli ya, tapi kita ngobrolin bulu tangkis karena baru saja kelar kejuaraan bulu tangkis Super Series 500 Australian Open 2025 di mana ada satu pasangan ganda debutan baru Indonesia yang mengejutkan berhasil meraih juara di Super 500 mengalahkan Fajar Fikri di partai final. Mereka tidak pernah diunggulkan sama sekali dan tidak pernah masuk dalam radar gitu. Ternyata mereka bisa menyeruak dan membuat kejutan yang sangat luar biasa di Australian Open 2025 di sektor ganda putra. Dan banyak orang yang baru ngeh siapa sih sebenarnya si Raymond Indra dan juga si Nicolaus Joaquin ini kok tiba-tiba aja muncul. Nah, sebenarnya kalau bagi badminton lover, mereka sudah tahu bahwa mereka ini ganda muda yang sudah dipasangkan dan sudah banyak sekali menjuari kejuaraan-kejuaraan untuk level-level bawah ya, seperti International Challenge, dan masih banyak lagi pertandingan-pertandingan lain. Dan yang terbaru yang mereka bisa menjuarai kejuaraan yang masuk dalam Super 100 ya, yaitu di Indonesia Master 2025 di bulan Oktober lalu, ketika secara mengejutkan mereka yang tidak diunggulkan juga bisa mengalahkan unggulan dari Korea dan Malaysia ya, pasangan gado-gado Choi Sol-gyu dan Go Vi-sam dengan skor 21-18, kemudian 17-21 dan 24-22. Nah, gelar juara ini terasa istimewa ya, karena ini ada gelar juara mereka pertama di Super 100 dan inilah menjadi titik awal dari perjalanan karir dua pasangan ganda putra Indonesia Raymond dan Nicolaus di masa-masa yang akan datang, termasuk di Australia Open 2025. Dan para pengurus di Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia sepertinya melihat potensi sehingga si Raymond dan Nico ini bisa diikutkan dalam kejuaraan Super 500 ini karena memang sewaktu pertandingan di Super 100 ya, Indonesia Master 2 2025, mereka berdua ini adalah ganda yang tidak diunggulkan sama sekali dan tidak diperhitungkan juga, namun mereka bisa mengalahkan pemain-pemain unggulan. Dan ini ternyata sepertinya back to back, ulangan deja vu dari pertandingan sebelumnya ketika mereka memenangkan juara di Super 100 ya, yang pertama kalinya. Dan yang pasti ini adalah kemenangan yang luar biasa dari si Raymond dan juga Nicolaus. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya siapa sih sebenarnya Raymond dan juga Nicolaus ini. Yang pasti Raymond Indra adalah pebulu tangkis yang berasal dari Bandung. Ia lahir pada tanggal 24 April 2024 dan berasal dari klub PB Jarum. Awalnya Raymond ini berlatih di PB Jarum sejak 2018, kemudian menjuarai seleksi nasional PBSI 2022, kategori ganda taruna putra. Sejak itulah ia menempa diri di Platnas PBSI di Cipayung. Sebelum berpasangan dengan Nicolaus Joaquin, dia sempat berpasangan dengan atlet lain, salah satunya adalah Daniel Edgar Marvino. Ia bahkan diketahui juga pernah bermain di nomor ganda campuran. Dan sementara itu Nicolaus Joaquin adalah pebulu tangkis kelahiran Jakarta 14 September 2005. Seperti Raymond, ia juga menjadi bagian dari klub PB Jarum di Kudus, Jawa Tengah. Dan Nicolaus ini mulai berlatih di Platnas PBSI sejak berhasil lolos seleksi nasional pada tahun 2022 lalu. Sebelum berpasangan dengan Raymond, pebulu tangkis yang akrab disapa Joaquin ini bermain dengan atlet lain, salah satunya adalah Muhammad Al-Farizi. Sebelum akhirnya ia merebut gelar juara Super 100 pertama di negeri sendiri bersama Raymond. Nicolaus sudah terlebih dahulu mengkoleksi sejumlah International Challenge. Menurut pelatih ganda putra Platnas yaitu Andre Adistia, Raymond dan Joaquin ini menampilkan perkembangan yang sangat ciamik.
Akhirnya di Medan itu ya pecah telur dan pengurus happy banget dan ini berarti ini adalah pasangan-pasangan yang bisa berkembang di masa yang akan datang. Nah, setelah meraih Super 100 pertama, Raymond dan Nicholas langsung menatap target yaitu memboyong gelar Super 300. Selepas beraksi di Indonesia Master 2, Raymond bertolak ke Korea Selatan ya. Raymond dan Nicholas mengikuti ajang Korea Master 2025. Turnamen itu ini adalah turnamen terbesar yang pernah mereka ikuti. Dan di Korea Raymond Nicholas membawa harapan besar bagi Indonesia, apalagi mereka setelahnya sudah dijadwalkan pula nantinya untuk ikut diambil bagian di ajang Super 500 di Australian Open 2025. Dan inilah yang memang menjadi andalan Indonesia yang memang tidak serta-merta mereka bisa menang begitu saja gitu. Mereka melalui proses yang cukup panjang dan akhirnya si dua pasangan ini, Raymond dan Nicholas ini bisa membuktikan bahwa sebuah perjalanan dengan latihan yang keras, dengan tempat yang keras, dan skill, bakat, kemauan, dan juga banyak hal teknis non-teknis yang mereka pelajari sehingga mereka bisa menjadi juara seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan bisa dibilang, banyak yang bilang mereka ini adalah titisannya atau jelmaannya dari Kevin dan juga Kevin Sajaya dan Marcus, katanya seperti itu. Tapi Kevin dan Marcus dalam versi yang berbeda. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Mereka bisa menjadi monster yang menakutkan di ganda putra. Dan ini menjadi sebuah catatan bagi pelatih Indonesia yang sekarang ini melatih di Malaysia, yaitu Coach Naga Api, Harry Ipe, yang mengatakan mereka sempat kaget dan terkejut melihat perkembangan dari Raymond dan Nico ini. Namun mereka berdua ini masih harus dibuktikan lagi di kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Walaupun ini adalah kemenangan pertama mereka di Super 500, namun mereka harus membuktikan mereka bisa memenangkan pertandingan-pertandingan di atas dari level yang dia menangkan sekarang. Dan dari ganda putra Malaysia pun memantau perkembangan dari Raymond dan Nicholas ini dan akan menjadi batu sandungan dan menjadi salah satu musuh terbesar dari ganda-ganda putra yang ada di Malaysia. Itu kata Harry Ipe, dan mereka terus memantau perkembangan dari Indra dan Nicholas ini. Nah, jadi memang luar biasa ya, mudah-mudahan saja mereka tidak jumawa langsung besar kepala dan terus meningkatkan porsi latihan dan mereka terus memberikan prestasi yang terbaik karena lawan-lawan besar lainnya belum mereka kalahkan. Walaupun 3 ganda putra dari Malaysia yang merupakan terbaik sudah dikalahkan termasuk juga Fajar Fikri, namun masih banyak lagi ganda-ganda dunia lainnya yang mereka harus kalahkan, dan mereka juga di tahun 2026 yang akan datang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang baik, yang terbaik untuk ganda putra sehingga Indonesia memiliki banyak sekali ganda-ganda putra yang menjadi pilihan untuk mengikuti berbagai event-event internasional BWF. Dan Raymond Nicholas ini adalah salah satu bibit baru yang diharapkan bisa bisa mengangkat kembali ganda putra Indonesia di level-level dunia selain pemain-pemain ganda putra yang lain. Itulah informasi singkat mengenai profil Raymond dan juga Nicholas. Dan akhirnya kita tahu ya bahwa mereka ini memulai dari awal startnya dan tidak mudah. Mereka dari event-event kecil dulu sampai meningkat, dan itu melalui proses yang panjang. Dan proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Bosu pamit dulu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.